Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin Pratamasari, dosen Program Studi Sarjana Terapan Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Video ini bertujuan sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu penjelasan komprehensif tentang mata kuliah, dan yang kedua, yaitu simulasi pembelajaran pertemuan ke-11 di kelas secara langsung. Manajemen Pemasaran adalah mata kuliah program studi pemasaran digital yang memiliki bobot 3 SKS dan ada pada semester genap. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep, strategi, implementasi, pemasaran, serta tren pemasaran terkini. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menciptakan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dan dasar pemasaran serta peranannya dalam bisnis. Yang kedua, menganalisis lingkungan pemasaran dan perilaku konsumen. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif menggunakan pendekatan segmenting, targeting, dan positioning. Yang keempat, memahami dan mengaplikasikan bauran pemasaran. Kelima, menerapkan konsep pemasaran dalam analisis kasus nyata. Materi pembelajaran disusun dalam 16 minggu perkuliahan, dimulai dari pengantar pemasaran, lingkungan pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi dan targeting, hingga bauran pemasaran 4P dan juga 7P. Setiap minggu, kelas dirancang progresif dari konsep dasar hingga aplikasi lanjutan. Beberapa referensi yang digunakan yaitu Principle of Marketing karya Philip Kotler, Marketing 4.0 dari Kotler, Kartajaya, dan Setiawan, Services Marketing dari Lovelock dan Wirtz, serta berbagai artikel ilmiah terkini untuk memperkaya perspektif dari sudut pandang pemasaran digital. Pembelajaran menggunakan metode student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif. Adapun mode perkuliahan yaitu kombinasi antara sinkronus dan juga asinkronus dengan berbagai aktivitas. Adapun aktivitas untuk sinkronus yaitu berupa kuliah interaktif, diskusi kelas, presentasi kelompok. Dan adapun untuk asinkronus yaitu berupa studi kasus mandiri, analisis video pembelajaran, serta riset di lapangan. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan yaitu meliputi case-based learning, yang mana untuk menganalisis situasi bisnis nyata, kemudian project-based learning, yaitu untuk mengembangkan solusi pemasaran, selanjutnya ada observasi lapangan, yaitu untuk memahami perilaku konsumen, dan yang terakhir, terdapat juga diskusi interaktif untuk mengasah kemampuan analisis mahasiswa. Peran saya di sini sebagai dosen, yaitu sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa menemukan jawaban melalui tutorial dan juga diskusi terarah. Selanjutnya, untuk sistem penilaian dirancang secara komprehensif untuk mengukur berbagai aspek kompetensi. Yang pertama, ada kehadiran sebesar 10%, partisipasi sebesar 20%, case-based learning sebesar 30%, dan project-based learning sebesar 40%. Indikator keberhasilan tidak hanya pada hasil akhir, namun juga proses pembelajaran dan juga improvement yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Adapun sistem penilaian terekam dalam sistem bernama SIAKAT, dan sedangkan untuk pengumpulan tugas menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh UNJ. Sekian penjelasan komprehensif tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan selanjutnya akan ada simulasi mengenai pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran secara langsung di kelas. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua, kembali lagi di dalam kelas saya, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, kita akan melanjutkan untuk sesi kali ini, kita sesi ke-11 ya. Sesi ke-11 di mana kita masih akan melanjutkan di pembahasan P. Masih ingat ya, 4P ada apa aja? Price, produk. Oke. Pinter-pinter ya. Nah, yang lampau kita udah membahas tentang produk. Nah, mungkin sebelum saya sedikit masuk ke place ya, ada yang ingat nggak kalau misalnya produk kita tuh ngomongin apa aja sih kemarin? Yang produk itu kita ada apa aja? Kemasannya betul. Logonya, terus kenapa? Target pasar bisa sih, cuman memang kita akan fokus kepada produk itu tuh mau bentuknya seperti apa. Terus yang jangan sampai kita lupa, produk itu ada di tahap apa, gitu ya.
Oke. Nah, kita sekarang mau lanjutin nih. Untuk yang selanjutnya adalah P yang place, ya. Nah, yang place ini kita juga bisa sebutnya sebagai marketing channel distribution. Nah, jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya dalam satu buku gitu ya, ada yang ngomongin kok nggak ada place di situ, kok nggak ada marketing channel, adanya place, itu sama aja mereka, ya. Itu adalah bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, menurut kalian nih, nggak menurut kalian sih, bagaimana cara kalian itu membeli produk selama seminggu terakhir ini? Bagaimana cara kalian itu membeli produk selama seminggu terakhir ini? Boleh silahkan yang raise hand, namanya siapa? Saya Naila Nurhasa. Naila, oke silahkan Naila. Baru kemarin sih Bu, kemarin hari Senin kalau nggak salah, saya beli produk ini lip tint dari Beauty. Saya belinya via online shop, TikTok shop. Oke, jadi kamu pakai TikTok Shop ya? Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, silahkan. Namanya sebutkan. Nama aku Angelin, baru tadi banget sebelum minggu masuk kelas saya beli CO sweetener. Itu saya CO-nya dari Shopee, tapi saya tahu iklannya tuh dari TikTok. Oke, jadi dari dua ini ada lagi mau nambahin? Boleh, silahkan. Saya Muhammad Fauzan. Baru minggu kemarin saya check out baju kaos gitu. Itu di Shopee tempat check out. Oke, terima kasih ada Fauzan dan juga teman-teman yang sudah menjawab ya. Jadi ternyata kalau kita lihat dari seminggu terakhir ini ya, bahkan tadi ada ya, tadi banget nih waktu nunggu dosen datang check out, lewatnya sekarang gampang banget pakai marketplace ya. Nah ternyata kalau di dalam place nanti ini, marketplace ini adalah ternyata salah satu dari place itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau ngebayangin place itu teman-teman jangan terkotak-kotak sama alamat, gedung, jalan Rawamangun misalnya gitu ya. Tapi yang tadi bahkan disebutkan semuanya dari tiga-tiganya bahkan nggak ada yang beli fisik ya, tapi mereka belinya online. Nah itu adalah bagian dari yang harus dipikirkan sama pemasar nih nantinya. Berarti kalau kita ngomongin place, yang harus dipikirkan bukan hanya mau dijual di mana secara lokasi fisiknya, tetapi mau lewat apa, marketplace apa gitu. Nah di dalam mata kuliah ini, di pertemuan ini ada beberapa learning objektif yang teman-teman harus nantinya harapannya bisa paham setelah materi ini selesai ya. Yang pertama yaitu memahami konsep marketing channels dan distribusi ya. Kemudian yang kedua menganalisis berbagai jenis saluran distribusi. Yang ketiga menganalisis proses desain channel distribution sendiri atau channel management. Kemudian yang keempat mengidentifikasi tren dari digital dalam distribusi. Oke, kita yang masuk yang pertama. Nah, ini menurut salah satu buku yang memang kita pakai yaitu Kotler ya, bahwa di sini place strategy ini itu adalah keputusan tentang bagaimana dan di mana produk itu akan tersedia. Gitu. Jadi, ingat lagi, place itu bukan hanya tentang tempat, lokasi fisik, tapi tentang bagaimana produk itu bisa nanti tersampaikan ke customer-nya. Nah, itu adalah place. Ini adalah definisi-definisi yang kita bisa dapatkan dari Kotler ya, salah satu buku yang kita pakai. Nah, lalu kenapa kok place itu penting? Ada yang mau jawab di sini? Boleh. Place itu penting karena maupun produknya sebagus apapun atau produknya sehebat apapun, kalau susah dibeli atau susah dicari itu ya percuma. Jadi place itu ibarat kayak jembatan antara produk ke pembelinya gitu. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman nih udah bikin TikToknya keren banget, udah bikin kontennya itu, konten plannernya itu rajin banget, tapi nggak nyantumin di mana bisa dibeli, kira-kira akan dapat purchase buyer nggak pembeli nggak akan ya. Kalau misalnya kita tahu di Bogor sana misalnya ada villa yang bagus sekali untuk family misalnya, aksesnya itu juga mudah gitu ke sananya, tapi dia nggak ada di Traveloka, kira-kira laris nggak? Enggak. Kenapa enggak? Masalahnya murah. Susah. Kadang-kadang, ya benar. Kadang-kadang kita kalau misalnya tahu sesuatu tempat atau mungkin kita mau nginep gitu ya, kita akan cek kan ke tempat-tempat yang ke tempat marketplace yang memang kita tahu gitu ya, kayak misalnya Traveloka tadi, tiket.com. Kalau tiba-tiba itu nggak ada, kira-kira kita akan percaya nggak sama itu villa? Enggak. Belum tentu, ya. Itu salah satu fungsi dari place juga. Ternyata sudah sejauh itu gitu loh. Jadi place itu nggak cuma nentuin di mana tempatnya, bahkan orang mau trust atau enggak sama barang itu bisa dari place-nya, ya. Oke. Nah, ini fungsi lainnya, fungsi dari kenapa place itu penting. Yang pertama dan adanya convenience tadi. Jadi memang ketika ada namanya place ya, tadi kita nggak sepakat ya, nggak cuma tempat secara fisik ya, ada tempat marketplace dan lain sebagainya, website dan lain sebagainya. Itu kan bisa mempermudah orang biar transaksi di situ. Bisa mempermudah orang mencari informasi, transaksi dan lain sebagainya, sehingga place ini salah satu fungsinya itu dia convenience.
Kemudian cost efficiency. Nah, dengan kita itu paham sebagai pemasaran, kita itu mau produknya mau dijual kemana, distributornya melalui apa, itu harapannya akan efektif. Karena ada barang yang dia itu langsung jualnya. Ada juga barang yang dia harus lewat distributor. Nah, di situ kita nanti akan memutuskan apakah produk kita ini mau langsung atau enggak gitu. Nah, harapannya dengan keputusan yang tepat tadi, maka terjadinya cost efficiency di situ. Kemudian competitive advantage. Nah, teman-teman pernah lihat di pinggir jalan ada tukang stiker motor banyak berjajaran? Pernah. Nah, itulah competitive advantage. Mereka berkumpul. Itu kalau kita pikir mungkin sebelum masuk kelas ini harusnya mereka kan bermusuhan ya, berkompetisi. Tapi ternyata kompetitif itu ada untungnya, namanya competitive advantage. Jadi ketika ada gerombolan para penjual jadi satu, customer itu lebih mudah akhirnya untuk datang ke sana kan. Oh, kalau misal gue mau bikin motor jadi boleng-boleng tuh, jadi merah, kuning, hijau warnanya, kan ada ya yang di stiker-stikerin itu kan. Kemana tempatnya itu? Oh, ke jalan ini. Itu kayaknya di mana? Di daerah Condet ya? Condet itu yang tempat motor-motor bekas bahkan ya. Di sana kan jadi satu tuh banyak banget ya sepanjang jalan. Di Lenteng apa ya? Itu juga ada tuh yang stiker-stiker kayak gitu. Helm juga ada yang jualan berderet gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari competitive advantage di situ. Jadi ketika place itu kita benar, harapannya competitive advantage-nya itu juga dapat. Oke? Belum. Kemudian ada customer satisfaction. Di situ kita bisa dengan mudah alurnya ya, sehingga harapannya customer satisfaction akan kita peroleh dan market coverage-nya pasti lebih besar gitu ya dengan kita adanya place yang baik. Oke, nah ini adalah fungsi lain dari si marketing channel tadi. Dengan kita paham, sepakat bahwa marketing channel itu nggak selalu hanya tentang lokasi fisik dan gedung, ya, jalan gitu ya, nama jalan. Kita tahu tadi kalau misalnya kita di Traveloka, kita di marketplace Shopee, TikTok gitu ya, kita akan dapat informasi seputar produk itu dengan mudah. Dengan adanya place itu yang baik, maka produknya itu bisa kita mudah tahu komposisinya, size-nya, seberapa jauh dari kita tempatnya, gitu ya. Jadi information gathering itu akan ada di marketing channel yang baik. Kemudian ada promotion, kita sangat bisa lihat ya di tempat-tempat seperti Traveloka gitu, kita juga bisa sekalian lihat ada promosi di situ biasanya. Kemudian kontak negotiation, ini kalau misalnya kita pakai websitenya, masuk ke websitenya, lalu kita kontak, misalnya kita mau nego, itu juga sangat memungkinkan akhirnya dibandingkan kalau kita nggak pakai place yang tepat gitu ya. Kemudian ada ordering payment. Sekarang gampang sekali kalau teman-teman mau beli sesuatu, nggak perlu keluar dari ruangan ini bahkan. Ya kan tadi kalau mau nunggu dosen gitu, sambil iseng gitu check out sesuatu yang masih ada PR gitu di keranjang kuning hijaunya, itu sangat mudah gitu ya. Tadi kaitannya sama customer satisfaction yang tadi. Kemudian physical distribution tentunya itu juga masih sangat berlaku ya, karena memang ada barang-barang yang ya kalau beli mungkin cenderung offline. Saya nggak tahu di sini apakah ada yang pernah beli mobil online? Enggak. Anak saya pernah, mobilnya kecil ya. Nah, memang kaitannya physical distribution tetap juga sangat penting sampai sini ya. Kemudian piece taking, apa kaitannya sama tadi Traveloka dan lain-lain? Dengan place yang betul tadi, orang sebagai customer itu resikonya akan berkurang kan, dibandingkan kalau kita langsung jualan ke mana orangnya langsung bisa lari gitu. Itu bagian restacking yang sifatnya mungkin online. Oke. Nah, ini adalah ada tingkatan saluran distribusi. Jadi ternyata di dalam place itu, di dalam marketing channel itu, distribution itu, selain kita tahu ada marketplace, ada fisik ya, secara fisik gitu ya, place itu sendiri. Ternyata pemasar itu juga perlu mengkategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama itu ada namanya direct marketing atau level 0, kemudian intermediary, to intermediary sama multiple intermediaries. Bedanya apa? Kalau level 0 itu biasanya online store brand itu akan langsung ngasih ke konsumennya gitu. Nah, kemudian kalau yang level 1 dia cuma terbatas hanya lewat satu pihak terus langsung ke konsumennya di situ, retailer terus konsumen. Terus kalau misalnya yang two intermediaries, dia masuk ke wholesaler dulu, baru ke reseller, baru ke retailer, baru ke konsumen, ya. Nah, apakah di sini mungkin satu perusahaan itu punya berbagai macam level? Atau kita sebut sebagai multiple? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Apalagi sekarang ya, bahkan sekelas Unilever pun mereka juga ngejual langsung ke konsumennya, gitu kan? Nah, jadi ini memang tingkatan saluran distribusi yang kita klasifikasikan, tapi tidak menutup kemungkinan namanya distribusi itu bisa saja juga langsung ketiga-tiganya itu pun dimiliki oleh satu brand, gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis lainnya, ada yang berdasarkan ownership ternyata, ada yang berdasarkan intensitas ternyata. Jadi
ternyata kalau misalnya kita ngomongin distribution channel, itu ada namanya intensive distribution, ada namanya selective distribution, sama exclusive distribution. Bedanya apa? Teman-teman pernah main ke ITC? Pernah. Teman-teman pernah juga main ke GI? Pernah. Beda nggak? Beda. Brandnya beda nggak? Beda. Beda. Ternyata itu juga dipikirkan sama pemasar, nggak cuma promosinya. Nggak semua produk itu harus dijual di ITC, dan nggak semua produk juga bisa dijual di GI. Gitu. Nah, disinilah peran dari intensitas ini yang harus dipikirkan sama si pemasar. Ya, contohnya, misalnya yang pertama intensif. Dia adalah produk yang karakteristiknya dia jual ke semuanya. Dia nggak pandang bulu kemanapun dia jual. Itu intensif, intens ya. Kemudian selektif, dia milih-milih. Ada di beberapa mall dia masih oke, tapi ada kalau barang yang adanya cuma di mall-mall yang sangat-sangat besar. Ya, contohnya mobil-mobil yang apa namanya luxury, perhiasan-perhiasan tertentu. Itu nggak bisa tuh kita temuin di Margo City. Ada yang orang Depok di sini? Gitu ya. Nah, nggak bisa kita temuin mungkin di Kokas gitu. Di mall-mall besar yang levelnya lebih tinggi daripada itu. Nah, itu namanya exclusive distribution. Kalau nanti teman-teman punya barang, ternyata harus mikirin. Kalau ngomongin barang gua tuh eksklusif loh, tapi dijual di semuanya. Hati-hati, ya, karena di situ berarti nggak konsisten. Ternyata ini ada hal yang harus dipikirkan juga ternyata sama si pemasar, gitu ya. Jadi kalau ngomongin segmentasi targeting di awal, itu teman-teman sampai ke sini nanti pengaruhnya. Kalau misalnya mau dibilang marketnya itu adalah luxury consumer gitu ya, ya nggak bisa nanti kalian pakai intensive distribution. Gitu. Bahkan ada beberapa tas yang bermerek, dia nggak mau pakai diskon. Ketika dia udah tidak terjual, dia akan rusak barangnya. Tidak di sell gitu loh. Gitu. Oke, lu jadi penasaran nggak sih kemarin harga berlian yang dipakai sama Maya? Yeah. Siapa yang googling? 10M katanya. 10M. Nah, berdasarkan ownership itu teman-teman bisa kategorisasikan berdasarkan kepemilikan dari apa namanya. Kalau ini sifatnya kayak ada perusahaan yang memang dia punya sistem distribusi sendiri, dia mendistribusikan sendiri. Contohnya kayak si Uniqlo, Zara itu dia langsung atur sendiri. Kemudian ada juga yang kontraktual, sifatnya kayak franchising gitu, ya. Kemudian ada administered VMS itu sifatnya dia ada koordinasi, jadi dia bukan franchise juga tapi kayak dia nanti ada perwakilan gitu. Tapi tetap dipegang sama yang punya brand, tapi yang apa namanya yang punya wilayah tersebut dia juga punya wewenang untuk mendistribusikan. Gitu ya. Jadi nggak seluruhnya kayak corporate VMS. Nah, ini adalah channel design proses yang mana teman-teman kalau misalnya mau memikirkan produk itu mau dijual kemana, ternyata ada namanya analisa customer dulu. Balik lagi, kalian mau customernya kayak mana, mereka itu ada di mana gitu. Nah, ternyata di sini yang cowok-cowok ya, saya mau ngetes ya, yang cowok-cowok. Kalian kalau online, kalau misalnya beli online, kalian di mana? Kalau kalian di Tokped nggak? TikTok. Ternyata memang data demikian. Katanya visualisasi Tokped itu lebih enak dipandang sama laki-laki. Itu kenapa banyak, mungkin walaupun di sini enggak, saya tetap pakai Shopee gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa, nggak usah emosi ya. Tapi memang data di penelitian itu banyak yang pakai TikTok Tokopedia untuk cowok. Karena dari sisi visualisasi peletakannya itu. Nah, kalau cewek kan udah biasa ya kayak semuanya tuh kita masih bisa nangkep ya. Kalau cowok mungkin lebih kayak harus rapih gitu ya. Nah, makanya cowok itu lebih banyak memakai Tokopedia, lebih banyak pemakainya itu cowok ternyata. Oke. Nah, kita harus analyze dulu customer needs-nya seperti apa, kemudian set channel objektif, kita mau dikenal seperti apa, di mana kenalnya, gitu ya. Kemudian kita nanti identifikasi kemungkinan distribusi yang mau kita pakai, apakah langsung, apakah selektif, ataukah intensif, apakah kita punya sendiri ownernya nanti, atau kita nanti juga bisa mendistribusikan ke yang lainnya, gitu ya, nggak dipegang sendiri secara distribusi. Lalu nanti kita harus ada evaluasi tentunya ya, plus minusnya satu-satu kita lihat. Dan kita select di channel distributionnya. Nah, ini ada bagian dari e-commerce channel, ada yang namanya own channel, di mana dia dimiliki oleh brand tersebut sendiri. Kemudian ada juga marketplace channel yang tadi dipakai sama teman-teman, belinya di Shopee, di TikTok gitu ya. TikTok masuk ke social commerce sebenarnya ya. Kemudian social commerce tadi TikTok salah satunya. Oke. Nah, kita masuk ke diskusi ya, rekan-rekan semua. Jadi silakan sudah berkelompok, teman-teman bisa melihat di sini setiap kelompoknya sudah ditentukan brandnya. Lalu nanti pastikan teman-teman observasi melalui gadget yang teman-teman punya sekarang dari sisi channel yang digunakan, kemudian kelebihan strategi channelnya sampai tantangannya, gitu ya. Nah, nanti diskusinya sekitar 10 menit, lalu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan.
ya. Terima kasih, silakan untuk berdiskusi dulu. Oke, sudah 10 menit. Sekarang waktunya kita diskusi. Kita mau mulai dari kelompok berapa? 1. Boleh, kelompok 1. Silakan kelompok 1, langsung aja bisa dijawab di tempat nih. Kelompok 1 mana? Oh, boleh. Jadi Wardah ya. Channel apa yang digunain Mama Wardah? Jadi Wardah itu dia pakai 3 channel. Untuk yang pertama itu online channel, itu dia pakai website. Website itu ada sendiri ada di www.wardahbeauty.com dan Wardah juga ada mobile apps-nya yang bisa dicoba di Google Play Store sama di App Store. Terus juga Wardah pakai sosial media page, itu ada TikTok, Wardah Official sama Instagram Wardah Beauty. Terus untuk marketplace channel, Wardah sendiri pakai Tokopedia, Shopee sama Lazada. Dan untuk sosial commerce-nya Wardah itu pakai TikTok. Oke. Macam-macam ternyata ya channel yang digunakan ya. Ada TikTok juga dan kayaknya kalau misalnya live mereka langsung ke beberapa akun ya, satu ini ya. Satu kegiatan live itu ada beberapa langsung account gitu. Oke, kemudian kelebihannya apa nih? Strategi yang tadi Wardah udah buat. Izin menambahkan. Jadi kayak udah akan saya bilang tadi, Wardah itu kan ada 3 ya. Tadi kan multi channel. Nah itu tuh ada nih kelebihannya, salah satunya tuh jangkauannya luas. Jadi kan e-commerce yang dipakai kayak Shopee, TikTok Shop itu kan bisa dijangkau pasar di Indonesia ya istilahnya. Selain itu dia tuh juga ada di offline store yang di mana-mana tuh pasti ada kayak gampang ada Alfa gitu-gitu. Jadi di daerah-daerah yang bukan kota besar tuh mudah soalnya juga ada di mall kayak Guardian, terus Surgery gitu. Nah itu selain jangkauannya luas, biasanya juga ada yang namanya experience customer-nya gitu. Jadi biasanya tuh ada di Guardian itu ada yang namanya di BA-nya, yang bisa kayak tadi ada color analysis, jadi bisa membantu customer untuk lebih mengenal dan tahu cara pakainya gimana. Oke, terima kasih. Jadi macam-macam dan setiap dari list tadi punya tujuannya masing-masing ya. Oke, yang pasti mereka tujuannya adalah untuk memperbesar coverage market mereka pasti ya. Sampai ke konsultan color skinnya itu juga ada ya. Ada. Sama mereka juga punya alat ini ya, alat yang muka kita dimasukin gitu. Iya, ada. Ada ya. Oke. Itu kayaknya di dalam mall tapi nggak selalu ada. Jadi mereka kayak visit ke beberapa mall gitu ya. Itu bagian juga dari distribution channel untuk menarik orang untuk akhirnya mau pakai switch ke market. Kemudian tantangannya apa nih yang dihadapi sama mereka dengan berbagai macam pemasaran yang udah dilakukan, khususnya place yang udah dilakukan? Apa tantangannya dari kelompok 1? Itu kan sekarang makin banyak ya kompetitor yang bermunculan, apalagi tuh sekarang juga banyak brand-brand yang face beauty. Jadi harapannya tuh Wardah di sini bisa nyumbangin face beauty ini tanpa ikut-ikutan juga jadi face beauty. Oke. Terus ada lagi dia itu harus bisa milih influencer yang tepat, karena mereka di sini kan citra brandnya itu punya yang kayak halal sama natural beauty ya. Jadi mereka ini harus pintar-pintar memilih influencer supaya nggak merusak citra brand mereka sendiri. Gitu. Oke. Iya, ini salah satu dari sebenarnya antara kelebihan sama kekurangan dari omnichannel sebenarnya. Jadi kalau tadi kita bilang brand-brand besar itu pun sekarang kan udah banyak sekali tuh channel yang mereka punya, nggak cuman bahkan mereka punya 0 channel ya, 0 level tadi, yang direct juga mereka punya, yang indirect mereka punya, yang ke influencer baru ke konsumennya juga bisa gitu kan. Salah satu kelebihannya tentu untuk coverage marketnya akan bisa lebih mudah, lebih besar gitu, lebih cepat gitu. Tapi kelebihannya tadi kalau ngomongin tentang nilai dari merek itu sendiri kadang-kadang jadi bias gitu. Ini sebenarnya brandnya mau dibawa kemana sih gitu. Kalau kita ngomongin tadi kalau eksklusif itu kan sebenarnya nggak semuanya tuh harus ya. Nah itu kadang-kadang suka bertentangan. Tapi ya balik lagi mungkin memang Wardah bukan ke sana ya. Memang mereka maunya ya udah semua orang pakai aja gitu ya. Nggak menjadikan satu brandnya itu satu brand yang eksklusif. Jadi mungkin itu jadi satu cara mereka memang untuk split semua channel yang mereka bisa pakai gitu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya yang luar biasa sekali dari yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Semoga sudah bisa pahami betul bagaimana kita sebagai pemasar itu harus memikirkan place atau strategi place itu di dalam produk kita. Nah, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Nama saya Selina, saya izin mau bertanya sebelumnya. Tadi kan bahas tentang place ya, saya tertarik. Mungkin lebih tepatnya saya termasuk konsumen yang sering banget belanja lewat online gitu ya.
Nah tapi di sini yang bikin saya ragu tuh kadang kok komentarnya atau reviewnya dikit gitu. Jadi kalau dari ibu nih sebagai pemasar, kalau misalnya ibu udah mencoba memasarkan, ratingnya sih udah banyak tapi masih minim banget nih yang review-review gitu Bu. Menurut ibu, dari ibu sendiri sebagai pemasar apa yang ibu lakukan? Oke, apakah kita perlu pakai buzzer? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Tapi itu betul, itu kaitannya juga walaupun mix ya sama promotion sebenarnya mau kita bahas di minggu depan. Nah, Place ini memang tadi salah satu fungsinya untuk promotion, di mana di satu sisi dia akan mempermudah sebagai customer kita, sebagai customer itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan produknya. Tapi di sisi lain itu juga bisa jadi bumerang sendiri buat brand itu sendiri, karena brand itu kan udah sangat bisa terpampang nyata bagaimana jumlah reviewnya salah satunya, bagaimana dengan kompetitornya, komen-komen yang terjadi di dalam setiap marketplace-nya itu gitu ya. Kalau memang produk itu tidak dirasa ya tidak atau kurang punya kredibilitas yang cukup baik produk kita ya, misalnya dari sisi reviewnya kurang bagus di marketplace kita, karena dengan marketplace-nya nih. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tanggapi. Itu yang paling penting. Karena sekali lagi itu adalah bagian dari muka produk gitu, place itu di marketplace. Kalau misalnya ada yang negatif, kita tetap tanggapi. Kalau emang kita salah, kita minta maaf, kita akan perbaiki. Tapi coba untuk direspon. At least kalau direspon itu harapannya orang yang nanti baca, oh ini tuh sebenarnya nggak lari loh yang punya produk gitu ya. Nah terus kalau terkait Bu reviewnya masih sedikit nih produk saya, ya memang itu salah satu upaya yang harus kita lakukan untuk gimana caranya, misalnya nggak tahu kalau teman-teman pernah nggak beli di UMKM yang masih kecil gitu, produknya itu belum banyak kejual, itu biasanya mereka akan aktif follow up after sale-nya, tolong diberikan review gitu kan, pernah yang mungkin teman-teman dapat itu. Nah salah satunya bisa upayanya kayak gitu, karena bagaimanapun melekat memang place sama promotion juga pasti di situ akan kelihatan. Kalau place-nya cukup bagus tampilannya, akhirnya promosinya juga akan meningkat juga, brandnya juga citranya akan lebih baik gitu ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Oh boleh silahkan, mau nyimpulin dulu silahkan. Menurut saya itu digital marketing channel ini berperan penting untuk meningkatkan penjualan baik secara digital maupun bukan digital. Nah, digital marketing channel ini berperan penting itu sebagai jalan utama dari sebuah brand dari sebuah brand untuk menjangkau konsumen dari penjualannya. Dan digital marketing channel ini berperan penting untuk membangun interaksi antara konsumen dan produsen. Oke, lengkap ya. Jadi tentang bagaimana produk itu bisa ke konsumen, bahkan sampai tentang bagaimana si produsen itu bisa berkomunikasi. Tadi yang reviewnya jelek itu bentuk dari komunikasi loh, itu harus kita juga upayakan biar komunikasinya terlihat terjalin gitu. Nah, saya kasih tambahan ya untuk kesimpulan untuk hari ini di mata kuliah pemasaran untuk subbabnya Place. Yang pertama bahwa peran vital dari channel itu sendiri. Tadi kita udah pahami bahwa Place itu nggak bisa yang dianaktirikan di 4P. Walaupun teman-teman udah belajar price gitu ya, produk, gimana produk itu pentingnya dari siklus produk gitu ya. Place itu nggak boleh dianaktirikan, tetap begitu pentingnya place ya. Mau promosinya bagus, mau produknya bagus, kalau place-nya nggak jelas, nggak akan kejual dengan oke. Kemudian customize strategi. Ternyata place itu juga bentuknya customize loh strateginya. Maksudnya adalah produk kita itu mau produk yang kayak gimana, itu nanti menyesuaikan place strategi yang mau kita bawakan tadi. Mau selektif kah, mau intensif kah, mau yang own brand sendiri channelnya, atau misalnya mau numpang di marketplace kah, itu customizing ternyata ya. Jadi nggak semuanya kalau misalnya kita mau jualan udah deh semuanya channel kita pakai, nggak juga ternyata, tergantung kita produknya mau kayak gimana nih dikenal sama masyarakat gitu ya. Kemudian digital transformation, ini kalian banget ya, bahwa sekarang digital itu salah satu cara orang untuk mempromosikan, untuk mendapatkan customer lebih mudah gitu ya, dengan cara yang murah. Belum tentu semua penjual di online shop itu punya toko, bener nggak? Nah, sehingga adanya digital transformation ini sangat membantu untuk place. Jadi kalau ngomongin place, kalau kalian besok misalnya magang analisa place, nggak lagi cuman lokasi fisik ya, diingat-ingat itu ya, oke? Kemudian channel conflict management tadi yang pernah saya sampaikan bahwa terkadang adanya banyak channel itu juga bisa menimbulkan konflik tadi kalau kita nggak hati-hati maintenance terkait dengan konsistensi brand ini mau dibawa kemana gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin untuk selanjutnya nanti teman-teman akan melanjutkan di promotion ya, sebagai P untuk yang PPP yang keempat. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu. Video ini menunjukkan bagaimana saya mengintegrasikan teori dan juga praktik dalam pembelajaran student center dan juga interaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.